Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sedulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur Wah, semuanya nih. luar Oke. biasa ini. Ini adik dari santri mana? Saya dari Bumi Solawat, Gus. Iya, 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 iya. Dari Oke, Bumi oke, Solawat oke. nih. Kita juga sekaligus dari Megantara News, Gus. Oh, ada ya Mekandaran di situ Megantara ya. News. Hmm. Megantara News itu salah satu media santri-santri dari Majelis Zikir Bumi Solawat. Oh, Itu, iya, Gus. iya, iya, iya. Oke. Kira-kira mungkin dari tim apa yang mau kan Kira-kira ditanyakan? Ya, kira-kira izin Gus, sebelumnya kita ingin berdiskusi ringan dengan Iya, iya, santai, Gus. santai. Iya. Ya, ya, Gus ini kebetulan Gus Rohim ini dari Pati ya Gus ya. Iya, dari desa banget deh, Gunung Kendeng. Jadi dari desa banget, Gunung Kendeng, dan kebetulan memang terlahir dari rahim wong cilik. Oh, oke, siap. Iya, jadi kita tahu banget lah sedih suka bahagianya masyarakat di sana itu kita paham betul. Oke, masih satu kesultanan lah Gus, saya juga dari Wonogiri Gus. Oh, Wonogiri. Berarti atasnya sana ya, atasnya itu. Jadi Purwodadi, Gemolong, Gemolong, Solo, Solo, Wonogiri. Wonogiri. Ya, betul, Gus. Sak Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Iya, 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 iya. Jadi Oke, oke. para pemirsa, ini sekarang saya Heru Hermanto, kita dari Megantara News dan dari santri-santri Majelis Zikir Bumi Sholawat sedang berada di kediaman Gus Iya, Rohim iya, iya. dari Pati. Kita ingin berbincang ringan dengan Gus Rohim. Jadi gini Gus, pertama mengenai Pati nih Gus. Menurut Gus nih, apa kira-kira yang Gus inginkan saat ini terkait dengan Pati saat ini Gus? Oh, Pati ya. Oke. Oke. Jadi ya Pati itu kan ada 21 kecamatan. 21. Ada 21 kecamatan, 406 desa. Oke, Nah, 400 itu ada apa? Dari desa saya itu ya, Sukolilo, Kayen, Tambak Romo, Gabus, Jaken, Jakenang, tembus sampai Kaliori. Maliori. Nah, itu ada sungai itu, kebelah sungai itu. Nah, sungai itu, nah itulah yang dinamakan Pati Utara. Nah, yang itu Pati Utara itu ya dari mulai Juwono, dari Jaksa sampai ke Puncul sana, Tayu, kira-kira gitu. Jadi antara utara dan selatan Pati ini terbelah oleh sungai. Oleh Gus, ya. sungai. Jadi istilahnya ada Pati Selatan dan Pati Utara, kira-kira begitu. Jadi, kalau Gus berarti ada di daerah Pati Selatan. ya Gus ya, Pati Ya, Selatan. benar. Nah, untuk keadaan Pati saat ini gimana Gus menurut Gus Rohim? Menurut saya keadaan Pati saat ini ya baik-baik saja lah. Dari pengamatan saya di Jakarta baik-baik saja. Cuman ke depan itu gini ya, kita dalam memilih figur-figur itu saya harapkan ya ada figur-figur baru lah, para kandidat-kandidat bupati itu yang sekarang lagi marak gitu kan. Jadi yang tua-tua udahlah, yang tua-tua atau yang lama-lama itu ya sekali-sekali ngalah sama yang baru-baru gitu. Jadi biar ada apa istilah kata estafet kepemimpinan, kira-kira gitu. Dan ide-ide kreativitasnya baru ya Gus ya, gitu ya, Gus, ya. muncul sehingga tidak monoton gitu-gitu aja kan. Jadi dari mulai misalkan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya bisa naik, kemudian dari mungkin ADD-nya, anggaran dana desanya bisa termonitor dan termaksimalisasi kan gitu. Sehingga paket-paket kerja ekonominya dalam masa-masa pandemi Covid ini kan harus gerilya ya. Betul. Karena apa? Karena tulang punggung ekonomi itu sebenarnya ada di pedesaan. Kalau pedesaan itu terjadi sebuah regulasi, kemudian terjadi pemutaran ekonomi yang luar biasa, ini saya kira kota juga akan bergairah gitu. Akhirnya akan terjadi stabilitas ekonomi, kira-kira gitu. Baik. Tadi Gus, pertama sebelum kita masuk ke lebih dalam nih Gus. Pertama tadi Gus bilang berasal dari wong cilik desa nih Gus. Berarti di Pati itu mayoritas masyarakatnya itu berprofesi sebagai apa Gus di sana? Kalau di Pati Selatan itu rata-rata mereka itu profesinya petani.
ada yang jadi buruh juga. Kemudian kalau untuk padi utara itu rata-rata juga petani juga. Kemudian ada yang nelayan, petani nelayan. Ya, ya. Kemudian kalau yang di tengah-tengah ya ada nyambi sambil di pabrikan itu kan, di situ ada kacang kelinci, kacang garuda, Ya, ada ya. jarum yang dikukus dan lain sebagainya. Nah kemudian di Pati sendiri itu kan terkenal anak-anak mudanya itu kalau sudah lulusan SMP lah kira-kira atau SMA, mereka cenderung merantau kayak saya lah ya. Karena saya kalau di Pati saja kan mungkin kurang ini ya, kurang maksimal lah potensi kita ya, makanya kita keluar dari Pati untuk merantau, untuk istilah kata mencari jalan tengah yang terbaik lah, kan ada lagunya apa? Siap. Ku cari jalan yang terbaik kira-kira. Cari jalan terbaik ya, Panco. Ya, apa lagu apa? Panco. Panco Ya, itu kira-kira gitu. Ku cari jalan terbaik. Nah, saya juga begitu. Nah, habis lulus dari SMA, nah, saya langsung mencari jalan yang terbaik. Nah, akhirnya sampailah di Jakarta kira-kira begitu. Berarti seperti pada masa itu ya, ada istilah membangun desa nanti kemudian. Ya, Nah, ini berarti jadi ada istilah kalau dulu itu balin desa, membangun desa. Oke. Berarti ada nih harapan-harapan Gus ke depan untuk membangun Pati nih, apa entah dari segi ekonominya, mungkin dari tadi segi pertaniannya, karena di sebagian masyarakat Pati itu petani, Ya. atau mungkin juga dari segi nelayan. Gimana Gus, mungkin harapan Gus Pati? Harapan saya ya untuk saat ini, untuk sebuah kata membangun itu kan tidak mungkin sendirian. Membangun. Kata membangun itu kan harus bersama-sama, harus bareng-bareng, berkolaborasi gitu kan, berkolaborasi. Makanya itu tadi untuk membangun padi ya, itu harus memunculkan figur-figur baru biar ada penyegaran-penyegaran gitu kan. Menjelang Covid, kondisi Covid begini, hanya satu sektor yang masih tumbuh berkembang, yaitu apa? Sektor pertanian. Sektor pertanian. Makanya dari sekarang dan nanti ke depan, bupati berikutnya itu harapan saya, harapan kita semua, minimal setiap desa itu ada satu pengusaha, ya, satu UMKM, ya, satu korporasi, ada corporate farming atau korporasi pertanian yang itu nanti dari hulu sampai hilir itu benar-benar termaksimalisasi gitu ya. Dan ini tidak hanya kerja satu sosok individu, tidak bisa, ini harus berkelompok. Jadi ini sebuah kepedulian atau dari Pati untuk Indonesia lah kira-kira gitu. Nah itu dimulai dari perdesaan gitu, ditumbuhkanlah UMKM-nya, ditumbuhkanlah stabilitas ekonominya, kita gandeng itu ada BUMDes, ada apa, bareng-bareng lah. Namanya korporasi farming atau corporate pertanian. Jadi bareng-bareng gitu, kira-kira gitu. Nah itu nanti juga cuma harus satuan kerja perangkat daerah itu harus turun, harus bergandeng tangan, turun, pendampingan, monitoring, kira-kira gitulah. Baik. Gagasan nih Gus ya. Iya. Nah kemudian di Pati ini juga kan ada lah unsur-unsur kebudayaannya ya Gus. Kalau tadi kan dari unsur ekonomi, pertanian dan nelayan, pasti juga ada unsur kebudayaannya nih Gus. Nah bagaimana nih Gus pandangan Gus Rohim mengenai kebudayaan nih Gus? Kalau budaya itu kan sebagai perekat bangsa ya kira-kira. Nah kebetulan saya sendiri juga pelaku seni. Dan dulu waktu dari SD saya suka baca puisi, pernah lomba lah kira-kira. Ya insya Allah juara pada saat itu. Kemudian dari SMP juga saya berteater pada saat itu, kemudian SMA juga berteater. Nah budaya-budaya Pati ini adalah budaya-budaya yang menceritakan tentang budi pekerti yang harus selalu dilestarikan. Namanya nguri-nguri kabudayan Nuswantara. Nguri-nguri kabudayan Nuswantara. Jadi nanti adik-adik santri milenial jangan lupa nguri-nguri kabudayan Nuswantara. Jadi kalau ada orang bilang ini kok
anak sukanya ketopraan, istilah di Pati itu ada istilah ketopraan. Di ketopraan itu menceritakan, itu ada semacam cerita rakyat. Nah itu dari apa? Dari bersambung kira-kira gitu. Nah dari cerita rakyat begitu kan kader-kader kita paham, oh ternyata di Pati itu ada leluhur kita namanya Syekh Janggung Lando alias Saridin. Oh di Pati itu ternyata ada Syekh Makdum misalkan. Oh di Pati itu ada Syekh Mutomakin. Oh di Pati itu bupatinya ada Condronegaran. Ada Condronegaran. Ada Tombronegaran. Oh di Pati itu ada Ki Ageng Penjawi. Nah, oh di Pati itu ada Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani dan lain sebagainya. Sehingga konsep nguri-nguri kebudayaan itu dalam rangka supaya kader-kader muda ini, kader-kader milenial mau mendoakan leluhurnya. Gitu. Kira-kira begitu. Wah keren nih. Alhamdulillah nih ya. Jadi tadi satu ya Bali Deso bangun Deso Islam bangun itu bareng-bareng kawan-kawan. Dan kemudian istilah kebudayaan tadi. Jadi santri-santri milenial bahkan ya pemuda-pemuda saat ini Gus ya jangan sampai lupa dengan kebudayaan. Iya, harus begitu. Dan izin Gus, ini boleh di-skip atau boleh tidak nih Gus? Saya dengar ini ada Gus seperti kalau tidak salah ini membuat puisi spontan nih Gus. Gimana nih? Ini guyon aja nih Gus. Oh iya, jadi saya itu sukanya memang hobinya berpuisi ya. Puisi ya, kayak apa istilah kata kayak monolog lah kira-kira gitu. Cuman itu apa ya, nggak dikarang-karang gitu. Nggak dikarang-karang misalkan contoh misalkan yang terbaru misalkan contoh saya bikin puisi namanya Back to Nature. Pati Bumi Minatani. Pati Bumi Minatani. Kan gitu. Jadi di situ Back to Nature Pati Bumi Minatani itu ya istilah kata kita sebagai seorang milenial itu jangan mudah menyerah dengan permasalahan kira-kira gitu. Kita jangan menyerah terlahir dari rahim wong cilik alias ya ekonomi kurang mampu lah ya. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang bisa merubah merubah setelah kata kelemahan menjadi kekuatan. Gitu. Kelemahan itu harus dirubah menjadi sebuah kekuatan. Nah, itu yang bisa merubah ya diri kita sendiri gitu kan. Harus termotivasi. Jadi kita nikmati perjuangan hidup itu. Cerita hidup kita itu kita nikmati gitu kan. Kita harus berjuang walaupun terlahir dari rahim tidak ada secara ekonomi, tapi harusnya kita berpulang juga tidak ada. Tapi terlahir dari tidak ada, tapi waktu kita berpulang menghadap Tuhan Yang Maha Esa juga kita mampu memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara, terutama Kabupaten Pati. Kira-kira gitu. Karena kita terlahir dari situ. Istilah kata wong Jawa itu sedulur papat limo pancer kakang kawa adi hari-hari. Nah hari-hari kita itu kan ditanam di bumi Pati, kira-kira gitu. Jadi harus tumbuh dan berkembang, membangun. Ya. Ketika kita sudah katakanlah sudah merantau, ya kalau sudah merasa itu sudah kira-kira kok dapat perbekalan yang cukup, ya kira-kira pulanglah ke kampung. Nah, membangun apalah misalkan kan, gitu. Oh membangun sekolahan atau misalkan gotaan, nggak usah banyak-banyak, misalkan punya binaan 5-10 orang itu udah luar biasa. Jadi jangan berpikir bahwa untuk membangun itu harus ribuan atau puluhan ribu, enggak. 1 orang, 2 orang, 5 orang itu sudah membangun. Artinya ada rasa kepedulian terhadap apa? Membangun daerah tempat lahir. Makanya harapan saya bagi anak rantau yang dari Kabupaten Pati, ya ayolah, kalau sudah terasa logistiknya cukup ya kembalilah engkau ke pangkuan Ibu Pertiwi, kira-kira gitu. Iya. Ya, baik kawan-kawan yang semua lihat video ini hasil dari bincang-bincang saya dari Megantara News bersama dengan Gus Rohim Pati. Ada 3 kata inti. Jadi walaupun kita terlahir dari rahim wong cilik atau mungkin dari desa, ini ada 3 kata. Satu itu adalah tumbuh, 2 berkembang, dan 3 membangun. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Oke, ketemu lagi di channel berikutnya Iya. bersama Megantara News. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.